Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Come back again with me, with Miss Maria Ulufa. Okay, in the sixth meeting, I would like to explain about conditional sentence type 2. Okay, before we are going to study an English lesson, let's read ayah al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, please check it out. Ya, baiklah, setelah kita mempelajari materi simple past tense dan past future di pertemuan kelima, kita langsung bahas saja materi kita, yaitu conditional sentence type 2. Oke, di halaman kelima ada pertanyaan yang keempat. Apa itu conditional sentence type 2? Ada yang tahu? Oke, pengertian untuk conditional sentence type 2 digunakan untuk menyatakan peristiwa yang tidak mungkin terjadi karena syaratnya tidak mungkin terpenuhi. Kalimat ini digunakan untuk membicarakan fakta yang bertolak belakang dengan masa sekarang. Ibu ulangi lagi, untuk conditional sentence type 2 itu adalah menyatakan peristiwa yang tidak mungkin terjadi atau bullshit, hanya hayalan belaka ya. Karena apa? Karena syaratnya tidak mungkin terpenuhi. Dan kalimat ini digunakan untuk membicarakan fakta yang bertolak belakang dengan masa sekarang. Seperti itu ya. Oke. Rumus yang digunakan dalam conditional sentence type 2 untuk if clause atau anak kalimat yang digunakan adalah simple past tense ya. Di pertemuan ke-5 sudah Ibu bahas ya. Dan untuk main clause atau anak kalimat yang digunakan adalah past future tense. Jadi sudah mulai nyambung ya untuk mempelajari materi conditional sentence type kedua, karena dua tenses yang akan digunakan dalam conditional sentence type kedua ini sudah dipelajari di pertemuan kelima. Oke, masih ingat apa itu rumus simple past tense? Ya, subjek kata kerja kedua ditambahkan objek. Sedangkan untuk past future tense, subjek ditambahkan would, kemudian ditambahkan kata kerja ke-1, tambahkan objek, seperti itu ya. Oke, kita lihat contoh berikut ini ya. Coba kita lihat di sini. Contoh yang pertama. If the teacher give us the examination, we would study hard before. Jadi sekarang kita berandai-andai. Ya, apa berandai-andai? Berandai-andainya jika atau apabila guru memberikan kami ujian, kami akan belajar dengan giat sebelumnya. Ya, jadi kita identifikasi terlebih dahulu mana induk kalimat dan mana anak kalimat. Oke, untuk anak kalimat atau if clause, ciri-cirinya menggunakan kata kerja kedua, yaitu simple past tense. Adakah di sini if clause? Ya, diawali dengan if. Ya, berarti ini termasuk anak kalimat. Kemudian kita cari kata kerja kedua, ya, give. Ini adalah kata kerja kedua dan ini adalah simple past tense. Kemudian untuk induk kalimat adalah ciri-cirinya apa? Would ditambahkan kata kerja ke-1 atau past future tense. Ada di sini? Ya, ada would kemudian kata kerja ke-1. Nah, maknanya di sini kita lihat, apabila atau jika guru memberikan kami ujian, maka kami akan belajar dengan giat sebelumnya. Nah, di sini faktanya dengan kejadian sekarang, faktanya guru tidak memberikan
ujian kepada kita. Nah, di sini bertolak belakang. Nah, untuk fakta, karena bertolak belakang dengan kejadian sekarang, maka yang digunakan tensesnya dalam faktanya adalah simple present. Jika untuk conditional sentence kedua di sini menggunakan kalimatnya positif, maka faktanya harus negatif. Nah, faktanya the teacher does not give us the examination, so we don't study hard before. Nah, jadi fakta yang digunakan untuk conditional sentence type kedua ini karena bertolak belakang dengan kejadian di masa sekarang, faktanya menggunakan present. Jadi faktanya sebagai berikut. Faktanya guru tidak memberikan kita atau kami ujian, jadi kita tidak belajar dengan giat sebelumnya. Nah, ini adalah conditional sentence yang tidak akan terjadi karena faktanya bertolak belakang dengan kejadian sekarang, ya. Oke, contoh yang kedua. Many people would orate in front of the President Palace if their wish would not be fulfilled. Oke, kita cari dulu mana anak kalimatnya. Ya, ternyata anak kalimatnya ada di akhir. Nah, ini if their wish would not, ya, if their wish would not fulfilled. Nah, ya, ini adalah apa? Conditional sentence. Ya, anak kalimat. Mana induk kalimatnya? Many people would orate in front of the President Palace if their apa di sini wish ya would not be full. Nah, ini kata kerja kedua, ya. Ya, di sini adalah induk kalimat, ada would, ada orate. Apa artinya di sini? Banyak orang yang berorasi di depan istana presiden apabila harapannya tidak terpenuhi. Nah, faktanya di masa sekarang sebenarnya tidak ada yang berorasi di depan istana karena harapan mereka dipenuhi, seperti itu, ya. Jadi faktanya menggunakan present dalam bentuk negatif. Many people don't orate, ya, in front of the President Palace because their wish are fulfilled, seperti itu, ya. Oke, contoh yang ketiga. If I woke up earlier, I would not be late for coming to the school. Jika saya bangun lebih pagi, ini adalah induk kalimatnya. Kata kerja kedua simple past. Nah, di sini induk kalimatnya I would not be late for coming to the school. Saya tidak akan terlambat masuk sekolah. Nah, faktanya dengan masa sekarang justru apa? Dia sebenarnya terlambat, seperti itu, ya. I don't wake up earlier, so I come late for coming to the school. Nah, faktanya sebenarnya dia tidak bangun pagi. Jadi apa? Ya, saya tidak bangun pagi, jadi saya datang telat ke sekolah, seperti itu, ya. Oke, atau contoh lagi, Ibu kasih contoh. If I were a Spider-Man, I would climb many buildings. Nah, faktanya kamu di masa sekarang ini seorang Spider-Man apa bukan? Ya, bukan.
bukan, kamu adalah student. Jadi mustahil terjadi karena bertolak belakang dengan apa? Kejadian di masa sekarang. Itu hanya sebatas pengandaian, ya kan? Seandainya saya menjadi Spider-Man, saya akan apa? Climb the highest building, sepertinya kan? Saya akan apa? Climb itu, ya, memanjat gedung yang tinggi. Nah, faktanya sekarang kamu Spider-Man apa bukan? Ya bukan. Jadi tidak akan terjadi, hanya hayalan, ya, sebatas, ya. Oke, contoh selanjutnya. If I were a successful, I would go around the world. Nah, jika saya menjadi seorang yang sukses, apa yang akan terjadi? Saya akan pergi mengelilingi dunia. Faktanya sekarang, dalam bentuk present sekarang, kamu ini udah sukses apa belum? Ya belum. Nah, jadi tidak mungkin terjadi. Apa faktanya jadi? I am not successful, so I don't go around the world. Ya, saya bukan orang sukses dan saya tidak mungkin akan pergi mengelilingi di dunia. Jadi faktanya itu bertolak belakang dengan kejadian sekarang. Contoh sekali lagi, Ibu kasih contoh. If I got the first rank, my mom would be happy. Jika saya mendapatkan ranking pertama, apa yang akan terjadi? Mama saya akan merasa bangga atau senang. Faktanya di masa sekarang, kamu mendapat ranking ke-1 apa tidak? Nah, ternyata tidak. I don't get the first rank, so my mom is not happy. Nah, jadi bertolak belakang dengan kejadian sekarang. Hanya bullshit, hanya hayalan belaka. Oke. Cukup sampai di sini. Jangan lupa dikerjakan untuk kuisnya ya, untuk pertemuan ke-6 ya. Jika ada pertanyaan untuk conditional sentence type kedua, silahkan tanyakan di forum diskusi atau via chat ke WA atau email Ibu. Oke? For closing our study today, let's read ayah Alhamdulillahirabbil alamin. Thanks a lot for your attention and see you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.